Bisa kita mulai ya Bu Yeli ya. Ya. Assalamualaikum Bu Yeli. Waalaikumsalam Bu Mia. Ada apa ya? Bolehkah saya meminta waktunya Bu Yeli sebentar? Mungkin 15 menit lah Bu Yeli. Saya ini mau bercerita Bu Yeli. Apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh di kelas itu kayaknya ada yang mengganjal dari diri saya Bu Yeli. Ya, baik Bu Mia. Apa yang mau Bu Mia ceritakan ya? Jadi begini Bu Yeli, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid saya yang ada di kelas, yang saya ajar itu kayaknya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu Yeli. Selain itu, tugas-tugas yang saya berikan kepada murid saya itu mengumpulkannya, anak-anak mengumpulkan itu kalau saya persenkan itu hanya separuhnya Bu Yeli, yaitu 50%. Jadi saya ingin bercerita kesah saya kepada Bu Yeli. Bagaimana ya Ya, Bu? jadi menurut Bu Mia, menurut Bu Mia itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Kalau saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar Bu, supaya mereka itu merasa senang kalau saya ajar Bu Yeli. Ya, menurut Bu Mia, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu kok sehingga mengerjakan tugas itu hanya 50% saja, Bu? Kalau menurut ingatan saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan mereka Bu. Terlalu monoton kayaknya Bu Yeli. Dan saya itu terlalu dominan untuk berbicara. Mungkin bercerita di depan murid-murid saya, kebetulan itu saya agak capek Bu Yeli. Yang kedua itu saya tidak memberikan kesepakatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Yeli. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya itu murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan mungkin tidak membosankan juga ya Bu Yeli. Apa seperti itu ya Bu Yeli? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bu, dan tidak monoton, tidak membosankan. Kalau menurut saya itu memang Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya harus melakukan ice breaking ataupun melakukan permainan atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik ya Bu Yeli ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu Mia? Kemungkinan itu karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Bu Yeli dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar kepada mereka itu mungkin kurang mengasihkan dan mungkin mereka itu kayak harus bagaimana yang dikerjakan Bu Yeli. Ya, kalau boleh tahu Bu Mia, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya itu biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan yang di sekolah saya Bu. Ya bagaimana ya Bu ya? Ya, adakah contoh sumber belajar selain buku teks, Bu Mia? Sebenarnya saya pikir itu lebih banyak Bu. Sumber belajar itu kalau saya
ingat-ingat itu mungkin bisa kita menggunakan video dari YouTube, gambar-gambar, artikel yang ada di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu Yeli. Seperti itu loh Bu, Instagram, yang ada Reels di IG itu loh Bu, di Instagram. Dan yang tidak kalah lagi itu sekarang yang lagi rame itu TikTok Bu. Karena Oh, mungkin murid saya itu juga saya lihat itu senang bermain TikTok. ya, nah betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu. Jadi sekarang apa rencana Bu Mia untuk menyelesaikan masalah ini Bu Mia? Kalau rencana saya itu yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran mengasihkan Bu Yeli dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi Bu Yeli, mungkin menggunakan video YouTube, TikTok, terus dari internet atau yang lainnya Bu Yeli. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada murid saya itu tidak terlalu banyak ya Bu Yeli ya. Kemudian bentuk tugasnya nanti saya sesuaikan dengan minat dan bakatnya dari murid-murid saya Bu Yeli. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang melayani peserta didik saya, murid saya Bu Yeli, sehingga murid tidak terkesan dipaksa dari dalam dirinya sendiri Bu Yeli, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena bukan paksaan dari saya Bu Yeli, dari dirinya sendiri. Misal nanti menggunakan bentuk drama atau menggunakan gambar, lagu-lagu, atau bisa menggunakan pantun atau puisi dan laporan-laporan digital seperti itu Bu Yeli, rencana saya itu ke depannya. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Ya, sangat detail. Mudah-mudahan Bu Mia bisa berhasil. Sekarang saya mau bertanya, apakah komitmen Ibu, ya, komitmen Nggih. Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi? Kalau komitmen saya itu rencananya saya ingin berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan. Dan saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu Yeli, dan saya akan membuat murid-murid saya ini merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Mereka tergugah hatinya sendiri. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu Yeli, karena kan sekarang kita juga menggunakan kurikulum merdeka ya Bu Yeli. Ya, wah bagus sekali Ibu. Ya, saya sangat mendukung nggih. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Mia nggih. Nggih Bu Yeli, terima kasih ya Bu Yeli untuk waktunya saya sharing tadi. Selama ini tuh saya memendam ini Bu Yeli, saya itu mau bercerita dengan Bu Yeli tuh kayaknya Bu Yeli sibuk terus, jadi baru sempat saat ini ya Bu, ini saya merasa lega sekali. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Yeli ya, Ya, amin. amin. Mudah-mudahan nggih Bu. Nggih. Mungkin nanti ke depannya kalau masalah ini bisa selesai ya Bu Yeli dan sesuai yang saya harapkan tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeli ya karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya dan saya itu bisa bercerita leluasa dengan Bu Yeli. Dan mohon maaf mengganggu waktunya Bu Yeli juga nggih. Ya, nggak apa-apa Bu. Semoga dari kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembelajaran Ibu selanjutnya. Amin. Amin. Udah ya Bu.
Nggih, Bu. Ya, ini masih sisa 5 menit, Bu. Masih Kita bisa refleksi sisa sebentar. oh, nggih. Monggo Bu Yeli. Nggih. Ya, 5 menit. Nanti Tadi kita kembali. tadi kurangnya apa ya? Kalau kurangnya sih daripada kemarin lebih bagus ini ya Bu Yeli. Mungkin kita persiapannya pun juga lebih matang karena kemarin kita juga sudah melakukan latihan atau praktek dan mungkin Ya. ini kita sudah melakukan yang terbaik ya Bu Yeli. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau menurut Bu Yeli bagaimana? Atau Ya. pembicaraan kita kurang panjang atau bagaimana Bu Yeli? Ya, Kalau enggak apa-apa, cukuplah, Bu. Ini untuk nggih. refleksi kita yang 5 menit enggak apa-apa. Kalau menurut saya tadi sih dari coach dan coachingnya Bu Yeli juga itu Bu Yeli sudah sesuai alur Tirta ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi ada Ya. tujuannya, ada identifikasi. Kalau menurut saya itu tadi ada rencana aksinya dan Ya. tanggung jawabnya Bu Yeli juga, apa yang harus dilakukan dan Bu Yeli tadi itu kayaknya lebih enjoy bercerita banyak sampai memunculkan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Yeli atas permasalahannya. Kalau menurut saya ya Bu ya. Iya. Bu Mia juga lebih santai hari ini. Kita tidak tergesa-gesa, ya. Nggih. Cuma ini nanti rencana aksi juga sudah disampaikan, tanggung jawab juga sudah ada. Nggih Bu Yeli. Ya, kita sudah sesuai dengan alur Tirta, nggih. Nggih. Nggih Bu.